Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisna Bilgisti, NIM 118207003. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai medan listrik pada cincin bermuatan. Langkah pertama untuk menentukan medan listrik pada muatan cincin bermuatan yaitu dengan menggambar dulu. Ya, ini merupakan gambar langkah awal untuk menentukan medan listrik pada cincin bermuatan. Di sini terdapat cincin yang berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, iya. Ada juga partikel P yang berjarak sejauh D terhadap pusat cincin O, dan ini partikel P ini terdapat pada sumbu Z. Di sini juga jarak antara partikel kepada elemen pada cincin atau DQ ini sebesar R kecil. Nah, jari-jari dari cincin ini sebesar R besar. Pada sumbu X dan Y ini, medan listrik saling meniadakan, sehingga kita hanya bisa meninjau pada sumbu Z saja. Nah, di sini ada gambar ya, dari DQ ke atas E besar. Nah, karena di sini saling meniadakan ya di sumbu X dan Y, sehingga medan listrik hanya ada di sumbu Z. Nah, ini gambarnya, jadi EZ. Dari medan listrik E dan medan listrik EZ ini terbentuk sudut. Nah, ya sudut theta. Nah, apabila kita lebih teliti dalam menggambar ini, di sini terdapat segitiga siku-siku. Kita gambar ulang agar lebih jelas. Segitiga siku-siku ini, sisi miring pada segitiga siku-siku ini bernilai R. Ini tuh merupakan panjang dari partikel P terhadap elemen DQ. Ada juga sisi tegak R besar, ini merupakan jari-jari dari cincin, dan panjang sisi samping D ini merupakan jarak antara partikel P terhadap pusat dari cincin. Dari segitiga siku-siku ini kita bisa menemukan persamaan, yaitu persamaan cos theta sebesar D per R. D ini merupakan sisi samping dari segitiga siku-siku, dan R ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Dan dari segitiga siku-siku ini juga kita bisa menemukan besar dari R kecil. R kecil ini tadi kan jarak antara partikel P terhadap DQ, elemen DQ. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, sehingga persamaan R yaitu R sama dengan akar dari R besar kuadrat ditambah D kuadrat. Selanjutnya kita menghitung medan listrik pada titik P sejauh D dari pusat cincin O. Terdapat persamaan medan listrik E sama dengan EZ cos theta, di mana EZ ini bernilai K dQ per R kuadrat, sehingga persamaan tersebut kita substitusikan EZ-nya. E sama dengan K dQ per R kuadrat cos theta. Ingat, tadi sudah diketahui besar dari cos theta itu sebesar D per R, maka cos theta ini substitusikan. Nah, maka persamaan menjadi E sama dengan K dQ per R kuadrat dikalikan D per R, maka akan sama dengan K dikalikan dQ per R pangkat 3. Nah, tadi juga sudah diketahui besar dari R itu sebesar akar dari R kuadrat tambah D kuadrat, atau kita bisa tulis R kuadrat ditambah D kuadrat dipangkatkan setengah. Kita substitusikan R terhadap persamaan yang sebelumnya tadi, maka persamaan menjadi E sama dengan K dQ per R pangkat 3 sama dengan K dQ per R kuadrat tambah D kuadrat pangkat setengah dipangkatkan 3. Apabila pangkat dipangkatkan, maka pangkat tersebut dikalikan dengan pangkat yang tadi. Maka besar R menjadi K dQ per R kuadrat tambah D kuadrat pangkat setengah dikalikan 3, sehingga besar E sama dengan K dQ per R kuadrat tambah D kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Sehingga total medan listrik pada cincin bermuatan yaitu sebesar, kita tulis kembali persamaan tadi, E sama dengan K dQ per R kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3 per 2. Kita integralkan persamaan ini menjadi
E sama dengan integral dari K dQ per R kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3 per 2. Kita keluarkan K per R kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3 per 2 nya. Sehingga bersamaan E sama dengan K per R kuadrat tambah D kuadrat dipangkatkan 3 per 2 dikalikan dengan integral dQ. Karena dQ ini diintegralkan sehingga D ini hilang dan sisa Q. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa persamaan dari total medan listrik pada cincin bermuatan itu sebesar E sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat ditambah D kuadrat pangkat 3 per 2. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.